pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, aksi unjuk rasa mahasiswa cabut pergub terkait JKA berlangsung panas. Informasi lainnya, calon haji kloter pertama Aceh masuk embarkasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor gubernur Senin sore kemarin menuntut pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Aksi demonstrasi berlangsung di halaman kantor Gubernur Aceh dengan melibatkan ratusan massa dari kalangan mahasiswa yang menilai kebijakan terbaru terkait program jaminan kesehatan Aceh atau JKA merugikan masyarakat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian, mendesak pemerintah Aceh untuk segera mencabut peraturan gubernur yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menemui masa aksi untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa kewenangan pencabutan peraturan gubernur bukan berada di pihaknya. Mudah-mudahan kita diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku. Ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi. Itu pasti. Tapi karena baru berjalan 4 hari, sejauh hari ini masih berjalan baik, saya kira kita tunggu dulu bagaimana Pergub 2 2026 ini bekerja dengan efektif. Aksi sempat memanas ketika sejumlah massa mencoba memasuki area kantor gubernur, namun aparat kepolisian segera mengambil langkah pengamanan untuk mengendalikan situasi. Meski sempat terjadi ketegangan, aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan pengawalan ketat, sementara mahasiswa berharap pemerintah segera merespon tuntutan mereka terkait evaluasi kebijakan JKA tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh kemarin. Aksi yang menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA tersebut sempat berlangsung ricuh sebelum akhirnya dibubarkan aparat keamanan. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun. Aksi unjuk rasa penolakan Peraturan Gubernur atau Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh Senin 4 Mei 2026 berakhir ricuh. Sejumlah massa aksi sempat diamankan oleh aparat kepolisian setelah situasi di lapangan memanas. Kericuan terjadi setelah massa tetap bertahan melewati batas waktu aksi yang telah ditentukan. Sebelumnya, aparat telah mengingatkan bahwa unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun, massa tidak membubarkan diri
dan memilih tetap bertahan di lokasi. Situasi semakin tidak kondusif ketika sebagian massa mulai bertindak anarkis dan berupaya menerobos masuk ke dalam gedung kantor gubernur. Aparat keamanan yang berjaga kemudian mengambil langkah pembubaran untuk mengendalikan situasi. Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh menyuarakan satu tuntutan utama, yakni pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Salah satu perwakilan massa, Habibi, mengatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi panjang yang telah dilakukan bersama berbagai elemen termasuk mahasiswa di Aceh. Melalui konsolidasi panjang yang kami lakukan terkait masalah Pergub nomor 2 tahun 2026, itu masalah jaminan kesehatan Aceh yang kemudian bertentangan dengan kanun dan UPA. Jadi beberapa kali konsolidasi kami setelah dari DPRA terkait masalah RDPU yang kami lakukan, maka keluar hasil dari DPRA adalah rekomendasi untuk pencabutan terhadap pemerintah Aceh terkait Pergub nomor 2 tahun 2026. Cuman sampai hari ini, sampai detik ini, Pergub itu tidak juga dicabut. Yang kemudian sebenarnya masyarakat juga sudah meminta untuk Pergub itu dicabut. Jadi aksi kami hari ini hanya ada satu poin, yaitu pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait masalah jaminan kesehatan Aceh. Habibi juga menyampaikan harapan agar pemerintah Aceh segera mencabut regulasi tersebut agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Sementara itu, sejumlah pendemo yang sempat diamankan saat aksi berlangsung telah dilepas kembali oleh pihak kepolisian setelah dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Pendengar, jemaah calon haji kloter 1 sudah masuk asrama haji embarkasi Aceh dan siap diberangkatkan pada 6 Mei esok hari. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulida Putri. Jemaah calon haji JCH kelompok terbang kloter 1 yang berasal dari kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sudah masuk asrama haji embarkasi Aceh pada Selasa pagi, 5 Mei 2026. Kloter ini dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang Aceh Besar, 6 Mei pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh, Arijal menyampaikan selama berada di asrama, jemaah akan mengikuti sejumlah tahapan persiapan mulai dari kedatangan, pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, pembagian dokumen dan perlengkapan haji, hingga pemantapan manasik sebagai pembekalan akhir sebelum keberangkatan. Selanjutnya, jemaah akan mengikuti prosesi pelepasan sebelum boarding dan keberangkatan menuju Tanah Suci. Arijal menegaskan kesiapan fisik dan penguasaan tata cara ibadah haji menjadi kunci utama agar jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar. Di tahun ini memang banyak sekali perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, gedung kita sudah di belakang itu sudah dirapikan dan sudah disiapkan, dan insya Allah makannya jamaah itu pada setiap gedung itu ada ruang makan. Jadi jamaah tidak lagi dipusatkan dalam satu tempat makan, akan tetapi di setiap gedung tempat tinggal jamaah itu di bawahnya itu ada ruang makan. Adapun kloter perdana masuk dalam gelombang awal dan mendarat di Madinah, sementara kloter kedua dan seterusnya langsung menuju Mekah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Pendengar, DPW Tani Merdeka Aceh desak pemerintah terkait bangun kembali dapur garam petani Lancok. Berikut dilaporkan Anita Diana. Banjir yang melanda wilayah pesisir Aceh Utara beberapa waktu lalu menyisakan dampak serius bagi para petani garam di Gampung Lancok, Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Hingga kini para petani belum dapat kembali berproduksi secara normal akibat rusaknya fasilitas utama produksi. Sejumlah dapur garam milik warga dilaporkan hanyut dan rusak parah diterjang banjir. Selain itu, perubahan kondisi lahan yang kini berubah menjadi 2 alur sungai baru hingga membentuk 2 muara semakin memperparah keadaan, sehingga aktivitas produksi garam terhenti total. Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah DPW Tani Merdeka Aceh, Jud Muhammad, mendesak pemerintah terkait untuk segera membangun kembali sarana dan prasarana produksi garam yang telah hancur.
tempat pencarian masyarakat petani garam itu belum ada yang menangani. Dan saya selaku yang pertama ketua DPW Tani Merdeka Aceh membinangi bidang ketahanan pangan termasuk garam itu programnya Pak Presiden Hasta Cipta untuk garam. Saya berharap selaku ketua DPW itu kalau siapa yang bertanggung jawab yang untuk pemulihan apakah BNPB ataupun pemerintah itu maunya dibangun kembali sarana dan prasarana ekonomi rakyat di bidang garam itu di Lancu itu yang sudah hancur luluh lantak itu akibat banjir kemarin. Sementara itu, Tengku Ishak A, seorang petani garam, mengaku ada 2 hektar lebih lahannya dan sekitar 27 dapur garam di Gampung Lanco, Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara habis hancur diluluh lantak diterjang musibah banjir. Yang penting kamu lokasi jamur saja, jamur yang pegal batil lagi biasalah. Jadi semua ini 2 hektar lebih di batas barat jalan laut hancur. Yang kemudian sebelah sungai semua hancur. Jadi jumlah madung 27 buah jamu. DPW Tani Merdeka Aceh Cut Muhammad berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar para petani garam di Gampung Lanco dapat kembali beraktivitas dan perekonomian masyarakat dapat pulih seperti semula. Dari Aceh Utara, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Polisi Satlantas Polres Aceh Utara masih sering menemukan pengendara roda 2 yang mengabaikan aspek keselamatan dasar tersebut, terutama di wilayah hukum Polres setempat. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara mencatat tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara masih tergolong rendah. Hingga saat ini, petugas di lapangan masih sering menemukan pengendara roda 2 yang mengabaikan aspek keselamatan dasar tersebut, terutama di wilayah hukum Polres tempat. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Lantas Ibtu Kurniawan menyatakan bahawa kepatuhan pengendara motor terhadap aturan penggunaan helm masih jauh dari harapan. Padahal, helm adalah pelindung utama untuk meminimalisir resiko fatalitas jika terjadinya kecelakaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut terus mengencarkan upaya preventif melalui sosialisasi yang masif. Langkah ini dilakukan secara langsung saat personil bertugas di lapangan. Masih banyak masyarakat di wilayah kita ini yang kesadarannya agak belum mencapai maksimal dalam menggunakan helm, tapi ada, kita melihat demikian itu PR besar buat kami. Setiap pagi kami melaksanakan himbauan-himbauan dari Kanit Kamsel kami mengenai pemakaian helm. Lanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat baik saat kegiatan strong point pagi maupun ketika mengatur arus lintas di persimpangan yang rawan kemacetan. Ia berharap melalui upaya yang konsisten ini, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas dapat tumbuh secara mandiri. Karena menggunakan helm bukan hanya untuk ditilang tetapi demi keselamatan nyawa pengendara itu sendiri. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Laut Semawe kita menuju Melabuh. Dengar pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar prosesi tepung tawar atau pesejuk sekaligus pelepasan jemaah calon haji tahun 2026 di Pendopo Bupati Aceh Jaya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Baitul Mal Kabupaten menyerahkan bantuan bagi fakir miskin tahun 2026 secara simbolis di kantor Camat Merbo Senin pagi. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi PLTA Sekda Dr. Kurdi, Asisten Administrasi Umum Safrizal, serta Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Dr. Andus Sofyan Yusuf. Bupati Tarmizi menyampaikan total bantuan yang dicalurkan tahun ini mencapai 6.409.950.000 rupiah dan diperuntukkan bagi 8.969 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dana tersebut bersumber dari pengelolaan zakat, infak dan wakaf melalui Baitul Mal, termasuk kontribusi dari Gampung. Dan kita target setiap tahunnya itu jumlah pendapatan Baitul Mal semakin meningkat dari infak, dari zakat, dari wakaf masyarakat Aceh Barat. Jadi saat ini memang masih persentasenya kecil sekali, terutama mereka-mereka yang
mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang mencapai miliaran, itu untuk berinfak, untuk berzakat di Aceh Barat itu minim sekali. Ini yang perlu kita kejar, ini menjadi target Baitul Mal ke depan, sehingga pendapatan itu semakin tinggi, kita bisa banyak bantu masyarakat. Baitul Mal nanti meluas sampai bisa bangun rumah duafa, fakir miskin diberikan beasiswa, dan bahkan modal usaha dan sebagainya. Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, Sofyan Yusuf, menjelaskan penyaluran ini merupakan tahap awal distribusi zakat dan infak tahun 2026 yang difokuskan di Kecamatan Merbo. Penyaluran dijadwalkan berlangsung hingga 29 Mei 2026 dan menjangkau 12 kecamatan di Aceh Barat. Yang penerima khusus Merbo hari ini 1.102 orang. Dengan total anggaran Rp817.400.000. Kemudian juga kami sudah bicarakan dengan Pak Bupati, karena yang zakat ini kan bersifat tahunan, musiman lah kita. Tapi kita akan kembangkan yang bersifat wakaf. Wakaf hasilnya ada setiap bulan. Katakanlah sebagai contoh, saya sampaikan dengan Pak Bupati, wakaf bisa dilakukan secara berjangka. Misalnya di antara kita wakaf 5 batang kelapa sawit. Masing-masing kita itu panennya setiap per minggu itu ada hasilnya. Ini juga kita kembangkan wakafnya nanti insya Allah. Pemerintah daerah berharap penyaluran zakat ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo, Irhamsyah melaporkan. Pendengar, sebanyak 29 unit armada HIS PT Bumi Teguh Umar dilakukan rem cek di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Tama Maulizar. Sebanyak 29 unit armada HIS PT Bumi Teguh Umar dilakukan rem cek di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Senin 4 Mei 2026. Giat ini merupakan rem cek dan pengujian kendaraan serta inspeksi keselamatan angkutan jamaah haji Kabupaten Aceh Barat tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Aceh Barat Rafian Syah menyampaikan kegiatan pengujian meliputi fisik dan non-fisik kendaraan. Kegiatan hari ini kita melakukan pengujian kendaraan dalam bentuk baik fisiknya maupun non-fisiknya untuk kesiapan keberangkatan jemaah haji yang akan diberangkatkan tanggal 6 Mei mendatang. Ia mengatakan bahwa hasil pengecekan kendaraan semua lulus dengan baik. Semua kendaraan tersebut dinyatakan layak membawa rombongan jamaah haji dari Melabuh menuju ke Banda Aceh. Rafian Syah menyebut bahwa uji kir ini telah dilakukan bersama Satlantas Polres Aceh Barat untuk memudahkan semua proses keberangkatan. Hal itu dilakukan karena angkutan jamaah haji ini direncanakan berangkat pada malam hari. Direktur Utama PT Bumi Teguh Umar, Haji Nasai SE MSI mengatakan bahwa semua armada perusahaannya baru tahun ini mendapatkan kepercayaan mengantar jamaah haji. Pihaknya berkomitmen akan memberikan layanan terbaik. Nasai mengatakan pihaknya akan menggunakan 2 jenis armada pada pengantaran jamaah haji tahun ini. Mobil HIS komuter dan HIS premium, 2 jenis saja. Kalau mobil HIS komuter itu bisa muat 11 orang, sedangkan mobil HIS premium bisa muat 10 orang. Calon jamaah haji Aceh Barat akan diberangkatkan 1 kali trip. Semua akan mencukupi untuk kapasitas armada yang disediakan tersebut. Pada kegiatan tersebut turut hadir KBO Satlantas Polres Aceh Barat Aibda Zulmaizar serta anggota. Kepala UPTD Terminal Bus Melabuh, Kepala UPTD PKB, staf, dan para sopir HIS dari PT Bumi Teguh Umar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, lain Takengon resmi mengukuhkan sebanyak 790 guru profesional pendidikan profesional guru PPG yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Berikut laporan Fitra Jayadi.
Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon menggelar yudisium dan pengukuhan guru profesional pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan transformasi batch 4 tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Bayu Hill Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa siang, di mana terdapat 790 lulusan yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Acara ini menjadi momen penting bagi para peserta PPG yang telah menuntaskan seluruh tahapan pendidikan, mulai dari pembelajaran daring, lokakarya, dan uji kompetensi, sehingga mendapat gelar guru profesional. Rektor IAIN Takengon Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL meminta para guru turut mengawasi para peserta didik dari sebaran berbagai informasi yang kini berlangsung sangat cepat akibat perkembangan teknologi. Tantangan pendidikan kita ke depan tidaklah main-main. Salah satu yang sangat sukar kita rasakan adalah partisipasi orang tua dalam mengawasi anak. Dengan teknologi sekarang ini, anak-anak benar mereka lebih cepat mendapatkan informasi, tetapi saringan informasi yang mereka dapat, tentu diharapkan orang tua bisa mengawasi mereka, tetapi ini kita rasakan sangat kurang. Karenanya tentu beban itu dilimpahkan kepada guru. Pada posisi ini, tuntutan demikian, maka guru diharapkan bekerja ekstra keras, bagaimana supaya memajukan pendidikan di daerah kita masing-masing. Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memberikan sambutan dan menyapa para wisudawan yang sebagian besar mengikuti acara secara daring, termasuk yang berasal dari kawasan timur Indonesia. Apa? Surabaya. Salam dingin dari Aceh Tengah, penghasil kopi terbaik dunia. Ya, Lombok Tengah ini, Pak. Ya, selamat berbahagia semua. Ya, selamat berbahagia semua. Dengan berlangsungnya pengukuhan ini, para peserta resmi menyandang predikat sebagai guru profesional yang siap mengabdi dan memajukan dunia pendidikan pada daerahnya masing-masing. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, meski dihadapkan dengan kondisi pasca bencana pada momen Hari Pendidikan Nasional 2026, Bupati Gayo Luwes tekankan mutu pendidikan tetap terjaga. Lengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Pemerintah daerah Gayo Luwes menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pendidikan pasca bencana alam yang melanda beberapa bulan lalu, disampaikan oleh Bupati Gayo Luwes Suhaidi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Bupati mengungkapkan dampak bencana masih dirasakan, khususnya pada sektor pendidikan. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan, bahkan hingga kini masih ada siswa yang terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Ia meminta Dinas Pendidikan Gayo Luwes untuk bertanggung jawab penuh dalam memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di seluruh wilayah, terutama di daerah terdampak bencana. Untuk itu saya minta dalam kesempatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Luwes harus bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga proses kita harus memastikan bahwa proses belajar mengajar di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Luwes ataupun khusus bagi daerah yang terdampak bencana ini dipastikan berjalan. Jangan sampai bencana ini menurunkan kualitas pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Bupati juga mengimbau agar Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan. Upaya tersebut meliputi pembangunan kembali serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat banjir bandang. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat dengar pendapat bersama PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP Sabang, serta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk membahas polemik penerapan sistem tiket online kapal feri. Berikut laporan Ilza Maulana.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menggelar rapat dengar pendapat bersama PT SDP Indonesia Ferry, KSOP Kelas 4 Sabang serta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang BPKS untuk membahas polemik penerapan tiket online penyeberangan balahan Ulele maupun sebaliknya pada Senin 4 Mei 2026 kemarin. RDP tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat sejak diberlakukannya sistem tiket online pada 1 April 2026. Ketua DPRK Sabang Madalena mengatakan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan yang dijalankan tidak merugikan masyarakat. Menurut dia, persoalan paling mendesak saat ini terletak pada sistem layanan tiket online yang masih perlu penyempurnaan. Yang paling mendesak yaitu saya sampaikan tadi kepada ASDP untuk segera memperbaiki sistem. Kalau tiket online ini sebenarnya sangat membantu ya, kita mendukung tiket online, tapi untuk sistem tolong diperbaiki. Selain sistem tiket online, DPRK juga menyoroti perbedaan fasilitas agar kualitas pelayanan dan kenyamanan yang diterima masyarakat di Pelabuhan Balohan harus setara dengan apa yang tersedia di Pelabuhan Ulele sehingga tidak ada kesan ketimpangan layanan dalam satu rute penyeberangan yang sama. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRK Sabang Albina Rahman mengatakan pertemuan ini akan menghasilkan banyak tindak lanjut. Salah satunya adalah dukungan legislatif kepada ASDP untuk mendorong Gubernur Aceh agar melakukan pengembangan kapasitas kapal sehingga daya tampung penumpang bisa bertambah tanpa melanggar regulasi pusat. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Sabang Indra Nasution yang menyoroti aspek pelayanan publik termasuk akses pembelian tiket yang harus inklusif bagi seluruh kalangan. Ia juga menyinggung persoalan kursi VIP yang diklaim cepat penuh sementara dalam sistem pembelian dari aplikasi Ferizi tidak tersedianya opsi pembelian secara jelas. Selain itu, ia juga mengingatkan infrastruktur jaringan internet yang belum stabil menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memesan tiket. Sementara itu, manajer operasional PT SDP Indonesia Ferry Cabang Sabang Julian Syah mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan sistem berdasarkan masukan dalam RDP. Ia menyatakan sistem online merupakan masa depan transportasi yang tidak mungkin ditinggalkan, namun ia memastikan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut saran perbaikan dari Dewan dan Mitra Kerja di Pelabuhan. Tadi hasil dengar pendapat kita sama DPRK, KSOP, dan BPKS, ada beberapa saran perbaikan dari baik itu anggota Dewan maupun dari rekan-rekan di KSOP segala macam yang insya Allah gunanya untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan perjalanan dari Ulele ke Balohan ataupun sebaliknya. Dan insya Allah itu kita akan tindak lanjuti secepatnya. Mungkin kedepannya akan ada beberapa perubahan lagi yang bisa kita lakukan di SDP. Yang mudah-mudahan itu tujuannya untuk kemudahan masyarakat. Pelaksana tugas KSOP Kelas 4 Sabang Edi Setiadi menegaskan seluruh operasional penyeberangan telah berjalan sesuai regulasi Kementerian Perhubungan terutama terkait pembatasan jumlah penumpang demi keselamatan. RDP ini menegaskan satu hal penting, transportasi layanan penyeberangan tidak bisa ditunda tetapi juga tidak boleh mengabaikan kesiapan sistem dan masyarakat. DPRK Sabang memastikan akan terus mengawal perbaikan yang dijanjikan, sementara operator dan regulator dituntut bergerak cepat menutup celah persoalan di lapangan. Jika perbaikan berjalan konsisten dan pelayanan semakin membaik, maka konektivitas Sabang tidak hanya menjadi lebih tertata dan rapi, tetapi juga memperkuat citra daerah ini sebagai destinasi wisata yang siap menyambut arus kunjungan wisatawan setiap harinya. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar tuntut kesejahteraan, ratusan massa buruh yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati. Kita simak laporan Salihin Barus. Ratusan massa buruh yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 4 Mei 2026 kemarin. Para buruh itu mayoritas sebagai pekerja di sejumlah perusahaan kelapa minyak sawit atau PMKS di Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan beberapa tuntutan. Antara lain, para buruh ini meminta pemerintah segera membentuk Dewan Pengupahan guna untuk melahirkan upah minimum kabupaten atau UMK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris PC SPSI Aceh Singkil R. Mauli Senin 4 Mei 2026. Dengan hanya diakomodir 3 itu apakah puas, dan untuk yang belum diakomodir bagaimana nantinya? Secara manusia kita sih puas ya, tapi apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menurut saya ini sudah lebih
dari apa yang kami duga tidak terrealisasi, dan kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten. Kemudian melalui aksi yang digelar dalam momen May Day tahun ini, R. Mauli juga meminta pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan agar lebih proaktif, terutama untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan yang dihadapkan dengan buruh. Seperti meminta pemerintah segera membentuk Satgas PHK. Sementara itu dalam unjuk rasa kali ini, orator lain menyuarakan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Hal ini disampaikan oleh Sudarto, salah satu peserta aksi, di mana mereka meminta pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hasil amatan tuntutan lain, para buruh juga meminta pemerintah agar memfasilitasi terbentuknya lembaga kerja sama atau LKS Tripaptrade, serta pemerintah daerah diharapkan menyediakan anggaran kegiatan May Day 2025-2026. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwel 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.